Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mendisertasikan hasil makalah kami dengan judul jaringan struktur organ materi ke 4.4 sampai dengan 4.5 dengan saya sendiri Fuad Rohani dan rekan saya Raden Muhammad Ghazali Mawardana, Taga Saradi Sasoro, saya Ridho Cahyono. Materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, kemudian kesimpulan dan saran. Masuk pada materi bab 1 pendahuluan. Jaringan struktur organ adalah suatu susunan sel-sel yang mempunyai struktur fungsi yang sama dan termasuk di dalamnya sel-sel menghubungkan sel satu dengan sel lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Klasifikasi jaringan secara umum, tipe jaringan tubuh pada manusia berdasarkan perbedaan fungsi, diantaranya jaringan epitelium, epitel tisu, jaringan ikat konektif tisu, jaringan otot muskular tisu, jaringan saraf nervous tisu, dan jaringan penyokong atau tulang osseous tisu. Sedangkan secara khusus tipe jaringan pada tubuh manusia berdasarkan perbedaan fungsi, diantaranya jaringan epitel dan jaringan ikat, jaringan khusus dan mekanisme sistem kerja. A. Fungsi jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan yang disusun dan lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Pada umumnya jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah sehingga nutrisi untuk sel-sel didapatkan secara tidak langsung. Nutrisi dan O2 yang berasal dari kapiler pada jaringan pengikat di bawah epitel harus lebih dulu menembus membran basalis. Selanjutnya nutrisi akan menyebar ke seluruh bagian epitel dengan cara difusi melalui substansi interseluler. B. Fungsi jaringan ikat. Fungsinya yaitu menghubungkan antara jaringan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ini fungsi jaringan saraf. Jaringan saraf yang merupakan jenis jaringan dasar terdapat hampir di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi. Dalam melaksanakan fungsinya, jaringan saraf mampu menerima rangsang dari lingkungannya, mengubah rangsang tersebut menjadi impuls, meneruskan impuls tersebut menuju pusat, dan akhirnya pusat akan memberikan jawaban atas rangsang tersebut. D. Fungsi jaringan pengisi. Jaringan pengisi meliputi semua komponen jaringan saraf yang tidak ikut berfungsi dalam merambatkan impuls saraf. Tetapi jaringan pengikat oleh karena berasal dari jaringan oktaedron. Jaringan pengisi ini dibedakan untuk sistem saraf pusat dan saraf periferal. Pada sistem saraf pusat, sel-sel jaringan pengisi dinamakan neuroglia. Pada sistem saraf perifer terdapat sel dalam ganglion dan sel SCH1. Fungsi jaringan neuroglia bertindak sebagai penyokong nutrisi dan isolator terhadap sel saraf. Hubungan antara sel gila dan sel saraf demikian eratnya sehingga merupakan fungsional. Dalam sistem saraf pusat dibedakan berdasarkan tipe sel, sel epidem, akrosit, oligodendroglia, dan mikroglia. Masuk ke rumusan masalah. Agar pembahasan dalam makalah yang sesuai dengan tema, maka kami membuat rumusan makalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan tipe jaringan tubuh pada manusia berdasarkan fungsinya. Yang kedua, jelaskan secara khusus tipe jaringan pada tubuh manusia berdasarkan perbedaan fungsi. Yang ketiga, apa fungsi jaringan epitelium. Yang keempat, apa fungsi jaringan ikat. Yang kelima, apa fungsi jaringan saraf. Dan yang keenam, apa fungsi jaringan pengisi. Kemudian tujuan berdasarkan masalah yang dibuat, maka tujuan penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan tipe jaringan pada tubuh manusia. Yang kedua, menjelaskan secara khusus tipe jaringan pada manusia berdasarkan perbedaan fungsi. Yang ketiga, menjelaskan fungsi jaringan epitelium. Yang keempat, menjelaskan fungsi jaringan ikat. Yang kelima, menjelaskan fungsi jaringan saraf. Dan yang keenam, menjelaskan fungsi jaringan pengisi. Masuk pada bab 2 akan dijelaskan oleh Mas Dido. Masuk ke bab 2A, klasifikasi jaringan. Secara umum tipe jaringan pada manusia berdasarkan perbedaan fungsi diantaranya A. Jaringan epitelium, epithelial tissues. Jaringan ini dibentuk oleh sel-sel epitel yang tersusun rapat, mempunyai fungsi sebagai pelindung bentuk dan jalannya transportasi
letaknya pada seluruh permukaan luar organ tubuh atau kulit. Jaringan ini juga melapisi semua organ-organ dan saluran sekresi yang dan penyerapan yang ada dalam tubuh seperti rongga hidup, rongga mulut dan saluran pencernaan. Jaringan ikat konektif tissue. Jaringan yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengikat suatu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan otot muskular tisu. Jaringan yang disusun oleh sel-sel otot dan memiliki fungsi untuk menggerakkan anggota tubuh agar dapat bergerak. Di dalam jaringan otot terdapat 3 jenis otot, yaitu otot polos yang letaknya pada organ-organ tubuh bagian dalam seperti lambung dan usus, otot lurik yang melekat pada tulang atau kulit, otot jantung yang tentu saja terletak di jantung. Jaringan saraf nervous tissue. Jaringan ini disusun oleh jutaan sel neuron dalam setiap sel saraf terdiri atas badan sel dan perabot saraf. Jaringan ini fungsinya untuk menerima serta menyalurkan rangsangan kumpulan sel saraf dapat pada bagian otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan penyokong atau tulang berfungsi untuk memberi kekuatan bentuk tubuh serta melindungi kepada bagian-bagian yang lemah di dalam tubuh. Jaringan tulang letaknya pada rangka yang punya fungsi untuk menegakkan atau menunjang anggota tubuh serta untuk memperlancar gerakan memberi pada tubuh serta melindungi organ bagian dalam. B. Tipe jaringan secara khusus. Secara khusus tipe jaringan pada tubuh manusia berdasarkan perbedaan fungsi diantaranya. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi jaringan lain. Jaringan ini meliputi epitel sederhana dan epitel berlapis. Jaringan epitel sederhana terdiri dari lapisan sel. Contohnya adalah jaringan epitel pipa belah dalam. Jaringan epitel berlapis terdiri dari beberapa lapis sel. Contohnya epitel usus dan epitel pernapasan. Epitel dalam arti luas diklasifikasi menjadi jaringan yang sel-selnya tersusun dalam lapisan yang menutupi permukaan luar atau melapisi rongga tubuh yang dinamakan epitel permukaan. Jaringan epitel tubuh dalam jaringan permukaan menjadi epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar berikut sel-sel dengan fungsi untuk cairan sekresi yang komposisinya berbeda dari daerah atau daerah interseluler. Berdasarkan susunan sel-sel membentuk epitel dibedakan menjadi A. Epitel gepeng selapis, B. Epitel kuboid selapis, C. Epitel silindris selapis, D. Epitel gepeng berlapis, dan E. Epitel silindris berlapis. 2. Jaringan ikat punya karakteristik properti zat antaranya antar selnya interselular substansial lebih banyak daripada sel-selnya tersendiri. A. Jaringan ikat. Jaringan ikat dapat diklasifikasi menjadi 4 jaringan, yaitu A. Jaringan ikat biasa, B. Jaringan ikat khusus, C. Jaringan ikat penyokong, D. jaringan ikat kubu. Berdasarkan fungsinya, jaringan ikat diberikan beberapa bagian, yaitu ikat biasa, ikat khusus, ikat penyokong, D. ikat penghubung. C. Fungsi jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Epitel memiliki beberapa fungsi tergantung posisi jaringannya, antara lain fungsi umum membran epitel. A. Proteksi, pelindung untuk melapisi organ dalam dan luar tubuh. B. Absorpsi, membatasi permukaan dalam khusus selain dan berfungsi sebagai pelindung dalam proses penyerapan hasil-hasil pencernaan makanan. E. Lubrikasi, sebagian besar saluran di dalam tubuh permukaan harus tetap basah sehingga epitel yang menutupi harus mampu menghasilkan cairan tertentu. D. Sekretori, dalam membran epitel bertindak sebagai kelenjar. Fungsi
khusus jaringan epitelium. A. Absorpsi, misalnya khusus yang menyerap sari-sari makanan. B. Sekresi, contohnya testis yang mensekresikan sperma. E. Eksklusi, kulit yang mengeluarkan keringat. B. Transportasi, mengatur tekanan osmosis dalam tubuh. E. Proteksi, kulit melindungi jaringan tubuh di bawahnya. F. Penerima impuls atau rangsang, kulit menanggapi rangsang dari luar. Respirasi, alat pernapasan. Alat gerak, selaput yang membantu dalam pergerakan. I. Mengatur suhu tubuh, kulit mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat jika tubuh kepanasan. C. Sebagai alat penyaring atau filtrasi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Mas Raden. D. Fungsi jaringan ikat. Menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Fungsi jaringan ikat antara lain sebagai berikut. A. Melekat suatu jaringan ke jaringan lain. B. Membungkus organ. C. Mengisi rongga di antara organ. D. Mengangkat zat oksigen dan makanan ke jaringan lain. E. Mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran. F. Menghasilkan kekebalan. G. Menyambang dan penopang. B. Fungsi jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jenis-jenis jaringan besar dapat hampir di seluruh jaringan tubuh sebagai jaringan komunikasi. Dalam fungsinya, jaringan saraf mampu menerima merangsang dari lingkungan, mengubah rangsang tersebut menjadi impuls, meneruskan impuls tersebut menuju pusat dan akhirnya pusat akan memberikan jawaban atas rangsang tersebut. Jaringan saraf sebagai suatu sistem komunikasi biasanya dibagi menjadi sistem neforum sentralis dan sistem neforum periferum. Komponen jaringan saraf terdiri atas sel saraf, serabut saraf, dan jaringan fungsi. Pada dasarnya jaringan saraf berasal dari jaringan prosedur. F. Fungsi jaringan saraf. Fungsi jaringan pengisi. Jaringan pengisi ini dibedakan untuk sistem saraf pusat dan sistem saraf periferal. Pada sistem saraf pusat, sel-sel jaringan pengisi dinamakan neuroglia. Pada sistem saraf perifer terdapat sel atau sel kapsel dalam ganglion dan sel wan. Terdapat sel saraf. Fungsi jaringan neuroglia tidak sebagai penyambung untuk depresi dan isolator terhadap sel saraf. Dalam sel saraf pusat dibedakan berdasarkan tipe sel adipia, enterosit, chondrolia, dan microglia. Oligodendrosit atau oligodendrosit merupakan populasi yang paling banyak ditemukan sebagai kumpulan inti yang berukuran lebih kecil daripada inti yang enterosit. Microglia merupakan pengecualian dalam usaha susulan oleh karena berasal dari jaringan mesenkim. Sel ini dapat dibedakan dengan yang lain karena bentuk intinya yang memanjang dengan butir normatif yang tersebar rata. Sel ini yang terbentuk rendiris dan tersusun sebagai epitel paling sedikit mempunyai dua fungsi, yaitu satu, proliferatif sebagai penyambung karena benjolan-benjolannya terdapat di antara sel-sel saraf dan terbentuk sebagai epitel plexus choroideus. Dua, mempunyai kaitan dengan produksi cairan cerebrospinal. Sel mirip komiblas berhubungan di antara sel-sel neuroglia yang lain mengenai inti yang paling kecil, terbentuk bulat dan putih pada susunan kromatinya. Olipropia untuk pertama kalinya ditemukan oleh Del Rio Ortega. Sel tersebut selain lebih kecil juga mempunyai benjolan sangat kecil yang tidak
dan gambaran di dalamnya. Mikrofia yang berasal dari sel yang berasal dari fosfatil dinamakan bola mesotelium. Sel ini pun ditemukan beberapa lainnya oleh Delrio hingga dalam tahun 1920. Lebih banyak ditemukan dalam substansia dosia sebagai sel varikulasi oleh karena dasar di bawahnya ini baru ditemukan setelah otak mendapatkan pembuluh darah. Efektif yang digolongkan dalam sel mikrofia mempunyai fungsi satu. Pada waktu pembentukan sistem saraf pusat sebagai sel reaktif yang menghasilkan neuroblas yang akan menjadi sel saraf dan neuroplas yang akan menjadi neurofia. 2. Sebagai sel penyokong. 3. Sebagai pembatas kerangka sistem saraf pusat. 4. Plexus soleus. Jadi selanjutnya dilanjutkan masuk Bab 3 penutup. Kesimpulan, klasifikasi jaringan secara umum tipe jaringan berfungsi pada manusia berdasarkan perbedaan fungsi. Di antaranya jaringan epitelium, epitelial tisus, jaringan ikan, konektif tisu, jaringan otot, ular tisu, jaringan saraf, nervous tisu, dan jaringan penyokong atau tulang, osseous tisu. Secara khusus tipe jaringan pada tubuh manusia berdasarkan perbedaan fungsi. Di antaranya jaringan epitel dan jaringan ikan. Jaringan khusus dan mekanisme sistem kerja. Jaringan epitelium, epitelial tisu. Jaringan yang dibentuk oleh sel-sel epitel yang sebenarnya rapat mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dan jalannya transportasi zat. Jaringan ini letaknya pada seluruh permukaan luar organ tubuh atau kulit. Jaringan ikan, konektif tisu. Jaringan yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengikat suatu jaringan dengan jaringan lainnya. Jaringan otot, muskular tisu. Jaringan yang disusun oleh sel-sel otot dan memiliki fungsi untuk pergerakan anggota tubuh agar dapat bergerak. Jaringan saraf, nervous tisu. Jaringan ini disusun oleh jutaan sel-sel neuron dalam setiap sel saraf terdiri atas badan sel dan serabut saraf dendrit. Jaringan penyokong atau tulang, osseous tisu. Berfungsi untuk memberi kekuatan, bentuk tubuh serta perlindungan kepada bagian-bagian yang lemah di dalam tubuh. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi jaringan lain. Jaringan ini meliputi epitel sederhana dan epitel berlapis. Jaringan epitel sederhana hanya terdiri dari satu lapis sel. Contohnya adalah jaringan epitel pipa sebelah dalam. Jaringan epitel berlapis terdiri atas beberapa lapisan sel. Jaringan epitelium merupakan jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Jaringan saraf merupakan jenis jaringan dasar terdapat hampir di seluruh jaringan tubuh sebagai jaringan komunikasi. Dalam fungsinya, jaringan saraf mampu menerima merangsang dari lingkungan, mengubah rangsangan tersebut menjadi impuls, meneruskan impuls tersebut menuju pusat dan akhirnya pusat akan memberikan jawaban atas rangsangan tersebut. Pada situs saraf, sel-sel jaringan pengisi dinamakan neurofia. Fungsi jaringan neurofia bertindak sebagai penyokong untuk nutrisi dan isolator terhadap sel saraf. Hubungan antara sel gila dan sel saraf demikian eratnya sehingga merupakan unit fungsional. B. Saran. Jaringan struktur organ merupakan jaringan yang sangat penting bagi penopang manusia. Ketergantungan jaringan saraf sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama sebagai media penerima informasi dan rangsangan sehingga manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain. Maka dari itu sangatlah penting menjaganya dengan baik supaya tubuh menjadi lebih fungsi dalam menerima rangsangan di kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk pada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan.
Silakan Mas Usman dulu. Izin bertanya, jelaskan mengapa jaringan yang paling sesuai Jaringan paling sesuai untuk menutupi permukaan bumi ya. adalah jaringan epitel dan bukan Jaringan epitel dan bukan jaringan yang lain. Dan pertanyaan kedua, Mas Dani, monggo. Sebelumnya saya Dani nomor absen 18 ingin bertanya bagian fungsi jaringan pengisi Mas. Bagian Tadi kan dijelaskan kalau sel-sel jaringan pengisi saraf pusat dinamakan dengan neuroglia ya. dan fungsinya sebagai penyokong nutrisi juga isolator terhadap sel saraf. Pertanyaannya, coba jelaskan contoh neuroglia sebagai isolator terhadap sel saraf. Sebagai isolator Terhadap sel saraf. pertanyaan ketiga, Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuda Subrasa. Izin bertanya, coba jelaskan ciri-ciri jaringan ikat. Izin menjawab pertanyaan milik Mas Usman. Karena epitel penyusul kulit berfungsi menjaga tubuh agar tidak kehilangan terlalu banyak cairan maupun zat penting lainnya dari kulit. Bagaimana Mas Usman? Ya, Terima kasih. kemudian izin menjawab pertanyaan dari Mas Yoda. Jelaskan ciri-ciri jaringan ikat. Ciri khas dari jaringan ikat ini yaitu susunannya seratnya longgar. Matriks jaringan ikat longgar berupa cairan lendir atau yang bisa disebut mengucus. Terdapat serabut kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Di sekitar jaringan pengikat longgar terdapat pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuh. Itu Mas Yoda. Gimana? Terima kasih. terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Dani. Neuroglia jelas hanya berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Untuk contoh neuroglia sebagai isolator terhadap saraf yaitu mereka membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ini dapat ditemukan pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf peti. Diperkirakan di dalam otak.
Ya, hasil dia adalah setengah dari 100 Bagaimana Mas? Bisa diterima. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Bila ada penyusunan kata ataupun yang lain kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.